Pak Ustadz. Oh iya, semoga Anda mendapat hidayah. Nah, gimana Mbak? Ya, saya dapat Gimana? hidayahnya kok, Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Silakan. Nanti aku ada mau nanya Pak Ustadz dan juga aku mau jawab beberapa. Tapi sebelum itu boleh saya jelaskan dulu kenapa saya naik di sini. Karena ada yang melatar belakangi nih. Kenapa saya kemarin naik di Pak Ustadz dan setelah itu ada juga yang terjadi gitu. Boleh nggak saya jelasin dulu? Oh silakan coba. Jadi gini Pak Ustadz, jujur minggu lalu itu sebelum saya join live Pak Ustadz itu, saya kan diskusi sama teman saya yang Muslim. Betul. Saya nggak pernah lihat live Pak Ustadz sebelumnya. Mungkin karena dia menjelaskan banyak tentang Islam, makanya kenapa live Pak Ustadz tuh tiba-tiba muncul di di TikTok saya. Mungkin karena membaca algoritma TikTok kali ya. Nah setelah join live Pak Ustadz, saya kan nggak pernah tahu Pak Ustadz Yusuf Faiz siapa. Tiba-tiba saya banyak di chat sama teman-teman. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah responnya kayak gini Pak Ustadz. Kalau yang Muslim bilang kayak gini, belajar lagi yang baik biar jadi mualaf gitu kan. Terus yang Kristen ada yang chat kayak gini, jangan terpengaruh ya Dek dengan Pak Ustadz gitu. Baik. Yang chat kayak gini yang Muslim. Tapi justru yang Kristen tuh ada yang bilang kayak gini Pak Ustadz, cara menanggapinya ya, nggak usah sok tahu firman deh gitu, nggak usah sok tahu firman deh, belajar dulu sana yang baik. Terus ada juga yang bilang kalau nggak tahu ilmu agama nggak usah debat, bikin malu orang aja gitu. Iya, lalu ada juga yang bilang Yusuf TI itu sudah sering membahas tentang Kristen, betul ya Pak Ustadz ya? Sering, dari dulu memang saya mempelajarinya. Ya. Dan kalau mau debat sama dia itu harus belajar tentang Muslim. Nah, Pak Ustadz masalahnya saya tuh kemarin gak merasa saya mendebat Pak Ustadz gitu, karena niat saya memang naik di sini tuh cuman menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz gitu. Karena kan Pak Ustadz kan orang Muslim, berarti dia nggak tahu dong tentang Kristen. Jadi kalau saya naik, saya berusaha menjelaskan tentang apa yang saya percayai gitu dari Alkitab gitu Pak. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri setuju nggak kalau saya kemarin nggak mendebat Pak Ustadz? Enggak kan Pak? Saya rasa sih kita cuma berdiskusi, sharing aja kemarin, itu bukan debat. Ya. Sharing itu wajar Mbak. Kita mempunyai hak berpendapat dan menyampaikan, dijamin negara dan dijamin agama gitu. Betul Pak Ustadz. Ya kalau tanggapan saya, kalau tanggapan saya macam-macam memang. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu, itu nggak akan ada Mbak, dia akan mendukung Anda sepenuhnya 100%, akan suka kepada Anda 100%, enggak. Pasti ada yang suka, ada yang benci gitu. Oke? Nah, makanya seperti tanggapan yang Anda katakan, seperti apa mereka tanggapannya beda-beda kan? Iya, jujur, karena saya jujur Pak Ustadz, saya juga nggak pernah merasa sepadan dengan pengetahuan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz sudah belajar tentang agama Islam, belajar tentang agama Kristen. Jadi ya pasti wajar lah kalau pengetahuan kita itu tidak sepadan Pak Ustadz. Tapi kan saya hanya ingin menjelaskan tentang apa yang saya imani gitu kan. Jadi selama saya nggak mendebat, memang di Kristen kan diajar untuk gitu Pak Ustadz, jadi bertengkar enggak. Dan saya juga bukan orang yang masuk sekolah seminari yang dibekali untuk jadi pendeta atau apologet atau segala macam. Saya cuman orang Kristen biasa yang percaya Tuhan Yesus. Saya baca ya Bible sehari-hari, dan hari Minggu di gereja. Kalau saya nggak tahu ya saya paling mentok-mentok nanya pendeta saya gitu Pak Ustadz. Iya, jadi gini Mbak, sesuai pengalaman saya ya, saya melakukan live streaming seperti ini. Gak semua muslim itu suka dan mendukung, enggak. Bahkan ada muslimnya memfitnah saya dan berbalik memusuhi saya gitu. Tetapi di balik itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan saya. Saya lurus ikhlas gitu untuk agama saya, karena memang kewajiban seorang muslim untuk meluruskan syubhat dengan keilmuan yang dia punya gitu. Jadi nggak ada motivasi lain. Kan seseorang itu beda-beda motivasinya kan kayak gitu. Nah saya lakukan dengan ikhlas, dengan tujuan satu tegak lurus. Tetap banyak nggak suka Mbak. Tetap. Oke. Jadi jangan berharap kita itu melakukan sesuatu meskipun baik ya Mbak ya. Yang namanya kebaikan kita di mata pembenci itu tetap nggak baik. Gitu. Jadi seperti Pak, itu. jadi saya tuh sebenarnya nonton live Pak Ustadz, sebenarnya ada sisi positif yang saya dapat. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz itu menjadi acuan buat saya belajar
belajar lagi tentang iman saya, dan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz itu saya tanyakan ke pendeta saya, Pak tolong jelaskan, karena kan saya juga orang yang belum nggak pernah masuk dalam seminari gitu kan Pak, jadi saya gitu mau belajar bagus tuh ya. Nah makanya sekarang Pak Ustadz, saya naik di live ini tuh saya rangkum dari kemarin-kemarin, saya aktif kok nonton live Pak Ustadz, saya rangkum beberapa pertanyaannya dan terus saya cari jawabannya Pak, saya tanya sana sini dan cari sumbernya gitu, gimana bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Makanya saya join live ini tuh sebenarnya tujuannya untuk menguatkan teman-teman Kristen yang menonton ini supaya juga bisa belajar tentang apa yang kita imani, dan ya semoga bisa ini sih Pak Ustadz kayak memberi tahu ke teman-teman agama apapun kalian, kita bisa kok diskusi dengan damai, bisa banget, nggak harus berdebat gitu. Sepakat tentang masalah itu ya. Wajar kan kita saling berargumentasi. Ya tapi itulah Mbak, nggak usah digubris lah. Kalau tanggapan orang itu naik ke tempat saya ini Mbak, bakal banyak Kristen yang menyerang Anda gitu. Pasti banyak itu, saya jamin. Bukannya mereka memberi dukungan, malah menyerang Anda. Sama kayak saya juga. Banyak Muslim memberi dukungan, ada juga yang mendebat saya dan nggak suka dengan apa yang saya lakukan. Mana ada Nabi contohin debat? Mana ada perintah Allah untuk melakukan debat? Waduh, ada saya. Ada juga Mbak kayak gini kemarin itu di hadis katanya Rasulullah menyuruh meninggalkan perdebatan. Betul gitu. Saya pun juga tahu hadis itu, ya tahu gitu. Tapi perdebatan seperti apa? Kan kayak gitu. Kalau ngedebatin ya masalah pembagian warisan lebih baik tinggalkan ya. Kalau berdebatnya masalah siapa pemenang Piala Dunia tahun ini, aduh, lalu berdebat tentang itu tinggalin ya. Kayak gitu Mbak. Diskusi. Jadi kalaunya untuk seperti itu tinggalkan perdebatan yang tidak berguna. Tapi untuk masalah perdebatan agama selain menambah edukasi dan wawasan kan kayak gitu, serta edukatif dan menambah pengetahuan kita kan. Jadi penting gitu. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berilah mereka pelajaran yang terbaik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Kan kayak gitu. Katanya Nabi Muhammad nggak pernah mencontohkan debat. Lah, Nabi Muhammad yang menghadapi pendeta Kristen dari Najran itu mereka lagi ngopi-ngopi atau lagi debat gitu. Ya jelaslah mereka berdebat, berdiskusi dengan Nabi ya untuk mengetahui status Nabi Isa. Nabi saja pernah gitu mencontohkan. Tapi di dalam debat itu kami pun mempunyai batasan gitu loh Mbak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan mencaci maki Allah, akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan gitu. Ada gitu loh aturan dari kami. Setiap tindak tanduk itu ada. Jadi kalau Anda respon publik itu berbeda-beda, maklumi aja Mbak. Gak akan ada yang suka 100% sama Anda. Dan gak akan juga sih banyak yang benci dengan Anda. Begitu pula saya, sama Mbak. Ya, makasih sih Pak Ustadz sudah jelasin, tapi meskipun seperti itu, ya itu yang Pak Ustadz percayai. Kalau kami di Kristen memang ada di mana ya, di ayatnya yang di 2 Tawarik kalau nggak salah Pak Ustadz, tapi aku nggak catat itu. Memang kita dilarang berdebat Pak Ustadz, apalagi tentang kita nggak boleh berdebat, apalagi bertengkar sama orang ya, nggak boleh. Tapi ya saya juga manusia biasa, pasti saya juga ya kadang berdosa Pak Ustadz. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih, belajar sama-sama kan boleh. Ya belajar sama-sama, dan yang penting ada niat untuk menaati Pak Ustadz, karena nggak akan bisa 100% sempurna, karena di ajaran saya juga seperti itu, hanya Yesus yang sempurna bisa melakukan itu gitu. Nah Pak Ustadz, di sini saya ada merangkum 6 pertanyaan nih Pak Ustadz, yang biasa Pak Ustadz tanyakan tentang silakan. Boleh saya jelaskan, dikasih waktu jelaskan Pak Ustadz ya. Tapi iya boleh. Saya dengar dulu, saya sambil mute ya karena batuk nih. Iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Tapi tolong jangan diinterupsi dengan pertanyaan Pak Ustadz, karena saya buyarnya saya cepat buyar kalau
ini. Nanti Pak Ustadz kalau mau bertanya gini boleh aja dikatakan satu, biar kalau Anda menjabarkan satu pertanyaan saya lalu Anda jawab, saya tanggapi dulu boleh? nah Baru saya tidak baru menjamin lanjut kalau- yang kedua gitu pertanyaannya. Tapi saya nggak bisa menjamin saya bisa menjawab ya Pak Ustadz. Ini kan yang saya udah catat dan saya pelajari dan saya jawab ke Pak Ustadz. Nah nanti kalau ada yang nggak saya bisa jawab karena saya memang bukan ahlinya, saya bisa catat lagi dan mungkin nanti kita bisa kembali diskusi gitu Pak Oke. Ustadz. Iya, jadi yang pertama, yang pertama kan pertanyaannya Tuhan Kristen ada 3 ya Pak Ustadz, itu ya. Biasanya yang dipermasalahkan dari Iya. dari pertanyaan orang lain lah. Nah, jawabannya ini tuh seperti konsisten seperti yang saya jawab kemarin Pak Ustadz. Di Tuhan orang Kristen tuh cuma satu yang kita pahami gitu Pak Ustadz. Tapi yaitu Allah Bapa Pak Ustadz, Allah Bapa. Nah, tetapi kan Allah punya firman dan roh. Nah itu bisa sumbernya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia punya roh, dia punya firman. Nah, jadi dia mencipta melalui berfirman. Nah, firman itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dalam Kejadian 1 juga selain ada firman kan juga ada dikatakan di situ roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air gitu Pak Ustadz. Nah, di dalam kemudian kalau dibilang kenapa Yesus bisa menjadi firman Allah bisa menjadi Yesus gitu Pak. Nah, seperti yang dijelaskan Yohanes 1 ayat 1, di situ kan dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Jadi itu jelas bahwa yang menjadi manusia itu, yang menjadi Yesus itu adalah firman Allah gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin nanti bisa Pak Ustadz juga bisa dijawab tentang ini Pak Ustadz. Nah, untuk bisa menjelaskan ini, kenapa ada Tritunggal kayak 3 di dalam 1. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 Pak Ustadz, Allah itu mengatakan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah di situ Allah memakai kata kita, bukan aku. Kita kan artinya jamak ya Pak Ustadz. Tapi meskipun jamak kita tahu itu bukan artinya lebih dari 1. Karena ya Allah, firman dan roh tetap satu hakikat gitu. Nah aku juga belajar kemarin ini mirip dengan kata kauluna di dalam Al-Quran ternyata Pak Ustadz. Di dalam surah An-Nahl 16 ayat 40 ketika Allah mengatakan, aku nggak tahu bacanya tapi aku berusaha ya Pak Ustadz. Innama kauluna li sya'in itza arad. Begitulah Pak Ustadz. Allahu kun fayakun gitu. Yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah. Nah di sini juga Allah menggunakan kata kami untuk dirinya. Ya saya tahu pasti maksud Allah bukan lebih dari 1 Tuhan gitu Pak. Tapi ya dia menggunakan tetap kata kami yang artinya jamak gitu Pak Ustadz. Baik, boleh saya tanggapi dulu biar nggak terlalu kepanjangan gitu Mbak. Kalau kepanjangan saya pula lupa nanti materinya kayak gimana kan gitu. Jadi kosakata kami dan kita itu beda. Kita itu 2 orang, kami itu banyak. Tetapi ya kosakata kami dalam Islam itu mempunyai 2 definisi. Satu, kosakata kami yang dimaksud kami itu adalah dia memuliakan dirinya sendiri, yaitu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kosakata kami yang ada di Al-Qur'an itu dia melibatkan makhluknya. Jadi banyak contohnya gitu. Ada 2 kosakata gitu ya. 2 pengertian dari kosakata kami. Contoh di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ tidak ada pelibatan makhluk. Tidak kami utus engkau ya Muhammad, kecuali untuk rahmat semesta alam. Kenapa di situ memakai kami? Padahal di situ tidak ada keterlibatan siapapun. Di situ artinya Allah memakai kata kami dengan cara apa? Dia memuliakan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu, bukan berarti jamak. Jadi siapa bukan yang berarti dimaksud jamak. kami di situ Pak Ustadz kalau menurut ajaran Al-Quran?
Jadi ya yang dimaksud kami bukan Allah itu 1, 2, 3. Bukan. Allah ya menyatakan dengan zat dan serta seluruh kemuliaannya mengutus Nabi Muhammad gitu. Itu yang pertama penjelasannya, Mbak. Yang kedua ya ada juga Allah melibatkan makhluknya. Contoh ketika penciptaan langit dan bumi. Kami menciptakan langit dan bumi. Nah itu artinya kami di situ bukan Allah yang banyak, tetapi Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk mengurusi bumi tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Tentang masalah kosakata kami. Coba kalau kayak gini ya, kita lihat ketika seorang presiden atau presiden kita Pak Prabowo, kan gini, beliau berpidato di depan umum. Kata Pak Prabowo, kami akan mengutus TNI ke Papua. Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Jawabannya tidak. Pak Prabowo-nya cuma satu. Tapi dengan kekuasaannya, dengan kehormatannya, dengan jabatannya, dia bisa perintahkan untuk apa? Mengirim TNI ke Papua. Bukan berarti kosakata kami yang digunakan oleh Pak Prabowo-nya banyak. Jadi itu ya, kalau di dalam bahasa Arab Anda harus belajar ilmu alat dulu. Namanya ilmu alat, nahwu sorof. Jadi nahnu itu bukan cuma satu definisi makna, tapi dua. Bisa untuk diri sendiri karena memuliakan diri sendiri, bisa juga dia melibatkan makhluknya. Tapi Anda perlu tahu, di dalam Islam itu tidak ada kosakata Allah itu menyuruh sembahlah kami. Gak ada gitu. Kalaunya untuk masalah yang lain, Mbak ya, sebentar. Masalah yang lain, dia oke memakai kata kami. Tapi kalau untuk masalah menyembah dia, gak ada dia mengatakan dalam firman-Nya sembahlah kami, gak ada. Tapi sembahlah aku. Gitu. Berarti Pak di sini kan konteksnya Allah mengatakan sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah. Itu dia melibatkan keagungannya atau melibatkan ciptaan lain untuk berfirman supaya sesuatu itu jadi? Itu kesemuanya, semuanya. Summa qala lahu kun fayakun itu itu adalah apa yang dia kehendaki, bisa melibatkan makhluknya, bisa juga dia sendiri yang membentuknya, kayak gitu. Nah, ya mirip Pak Ustadz, meskipun itu nggak sama tapi mirip ya Pak Ustadz, karena yang Allah mengatakan di kitab Kejadian kita itu, ya kan dia bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah itu kan kalau dia berbicara ke malaikat, malaikat tidak segambar dan serupa dengan manusia. Nah di situ dia berbicara dengan mengatakan kita itu karena melibatkan firman-Nya dan rohnya gitu Pak Ustadz. Gini, kosakata kita itu kan lebih dari satu, betul nggak? Iya. Nah, saya sebelum lanjut kita bahas dulu materi ini. Kalau itu lebih dari satu, Mbak ya, saya mau bertanya dulu. Ketika itu Anda membawakan firman jadi manusia, kata Anda kan. Lalu manusianya nih yang disembah oleh pihak Kristen, betul nggak? Menurut saya Pak Ustadz, kalau menyembah Bapa pasti menyembah Yesus juga, karena mereka adalah satu hakikat begitu Pak Ustadz. Beda pribadi satu hakikat. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 3 tadi, 3 atau 4. Dia berfirman juga, jadilah terang. Lalu firman itu jadi terang. Jadi apakah Kristen harus menyembah terang dulu agar sampai kepada Tuhan gitu? Enggak Pak Ustadz, ini berbeda. Contohnya nih Pak Ustadz, kalau dia bilang berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi gitu. Artinya kan dia menciptakan terang itu melalui berfirman. Nah jadi gini terang Mbak, itu terjadi melalui Allah berfirman. Nah sedangkan Yesus itu tidak diciptakan melalui Allah berfirman. Dialah firman itu Pak Ustadz, itu yang kami percayai gitu. Jadi berfirman dengan firman beda gitu ya? Mbak bentar. Jadi menurut pemahaman bahasa Anda, berfirman dengan firman itu beda gitu? Firman kata kerjanya Pak Ustadz, firman itu kata bendanya. Oke, terus? Jadi makanya di sini Pak ada dasarnya kenapa dikatakan seperti itu dalam Yohanes 1 yang lanjutan yang tadi Pak Ustadz yang saya baca Yohanes 1 ayat 1 di ayatnya yang kedua Pak Ustadz. Oh iya itu dia. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, yaitu Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah makanya
dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, karena segala sesuatu diciptakan melalui firman Allah gitu Pak Ustadz. Tapi ya udah, maksudnya kita kan memaksakan apa yang saya percaya itu Pak Ustadz juga ya udah dengan kepercayaan Pak Ustadz. Tapi itu yang kami percayai, dan ya Pak Ustadz silakan dengan yang Iya, jadi kayak gini Mbak, tentang permasalahan kosakata kita tadi, saya nggak melebar dulu ya. Kenapa saya tadi membandingnya dengan firman dan berfirman, itu adalah yang sama dalam bahasa Indonesia kan gitu. Kalau dia itu betul kosakata kerja berimbuhan berfirman, kosakata kerja gitu. Saya tahu gitu. Tapi kan kosakata dasarnya firman. Nah, itu yang jadi masalah di situ loh ya. Masa Anda harus bedakan berfirman dengan firman, itu beda. Ini kacau ntar bahasa Indonesia gitu loh Mbak. Ya, melawan dengan pelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, yang kedua, yang setara dengan itu, karena memang menurut saya itu bisa dibedakan menurut pengetahuan saya Pak. Karena saya berfirman nih, contohnya saya berfirman jadilah ini gitu, dan itu terjadi. Nah, itu hal yang saya ciptakan, beda dengan hal yang saya lakukan begitu Pak. Nah, yang saya lakukan itulah yang menjadi manusia gitu. Maksudnya ini dalam konteks Allah ya, bukan saya. Mbak, kosakata kita tadi beda dengan kami. Ya, kita itu dua orang. Saya dengan Anda dua orang. Kalau kami itu 3 lebih jamak gitu. Ya. Nah, saya mau tanya di Kejadian 1 nomor 27 tadi, kan kayak gitu ya. Di situ dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, kan kayak gitu ya. Mbak, manusia itu kan punya 2 jenis kelamin, betul nggak? Iya, betul. Nah, kalaunya penggambaran Tuhan ya, seperti manusia, kata Anda ya, yang firman menjadi manusia, firman jadi manusia itu jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang perempuan kemana? Maksudnya Pak Ustadz, firman menjadi manusia dan ya jadi Yesus. Kenapa harus ada yang perempuan Pak Ustadz? Lah, karena manusia itu 2 jenis. Anda kan bawa Kejadian 1 nomor 27, betul nggak? Benar. Nah, di situ dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, kan gitu. Nah, itu kan dikatakan menjadikan manusia, lalu katanya di dalam firman Tuhan Yohanes 1 pasal 1, firman itu telah jadi manusia, betul nggak? Nah, karena manusia ini adalah ciptaan yang dibentuk oleh Tuhan, maka kita mengetahui manusia itu ada 2 jenis. Yang pertama ya laki-laki, yang kedua perempuan gitu. Nggak ada bencongnya. Nggak ada. Allah ciptakan banci, nggak ada ya. Jadi gini, Tuhan yang Anda jadikan firman jadi manusia itu turun berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang mana Tuhan perempuannya? Pak, tidak harus Pak Ustadz ada. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia. Iya. Maksudnya bukan untuk mempresentasikan, oh Tuhan ini bisa berjenis kelamin perempuan atau laki-laki gitu Pak Ustadz. Bukan. Dia kan tujuannya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya gitu. Nah, di zaman itu, di zaman Yahudi, orang yang bisa menjadi guru yang lebih didengar itu laki-laki, bukan perempuan Pak Ustadz. Okay. Makanya kenapa? Mbak, tanggapan saya yang selanjutnya tentang masalah Yohanes 1 pasal 1. Itu Anda tahu berasal dari mana itu? Tahu nggak Anda berasal dari mana? Ditulis oleh Yohanes. Mbak, Yohanes 1 pasal 1 bukan ajaran Yesus. Yohanes 1 pasal 1 itu disadur dari himne Plato, paham pagan Yunani. Ustadz, kalau yang saya pelajari itu diambil dari maksudnya kan sudah ada Torah waktu itu, dan Yohanes otomatis sudah membaca itu, dan dia melihat dari Kejadian 1 kan hampir sama Pak Ustadz kata-katanya. Di Kejadian 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya sudah ada firman. Jadi itu referensinya dari Kejadian 1 Pak Ustadz. Nah, saya nggak tahu sumber Pak Ustadz yang mengatakan itu diambil dari ajaran ini, tapi kalau Anda katakan catatan saya gitu. Kalau Anda membenarkan dari Kejadian 1 pasal 1, lalu Anda tabrakkan dengan firman menjadi manusia di Yohanes 1 pasal 1, nggak cocok. Karena apa? Dasarnya bukan dari perjanjian lama.
Yohanes itu tulisannya, tapi dari pagan Yunani tersebut. Coba kita lihat bahasanya ya, bahasa dari mana, Pak Ustadz? bahasa Ibraninya ya. Ya, Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Kan kayak gitu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi di situ nggak ada yang urusannya menjadi referensi Pak Ustadz, dan dasar sumber Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dari ajaran Plato apa himne itu dari Plato. mana, Pak Ustadz? Nah, Ya, coba himne aja. Plato itu dari mana dasarnya? Saya boleh tulis dasarnya dari mana supaya nanti saya pelajari kenapa Pak Ustadz percaya itu. Karena kalau itu menurut kepercayaan orang lain, itu kan saya nggak bisa menjadikan referensi Pak Ustadz, karena dari Alkitab saya dan apa yang saya pelajari berbeda gitu. Jadi kalau itu dari ajaran lain ya itu tidak bisa kami benarkan gitu. Kecuali itu dari orang Kristen yang belajar Alkitab, yang maksudnya bapak-bapak gereja atau siapa. Dari mana ini Pak Ustadz sumbernya? Ya. Jadi Yohanes 1 merujuk ke mana Pak Ustadz? Biar saya catat supaya nanti saya bisa inikan lagi. Ke himne Plato Yunani gitu. Yohanes 1 ya. ayat 1 merujuk ke himne Plato. Dasarnya dari mana Pak Ustadz? Baca di mana? Biar saya cek nanti artikelnya atau apa gitu. Apakah benar? Nih, the meaning apa ini? Bentar ya, webnya. Bentar. Bentar ya Mbak ya. Arti logos. Kok katanya tuh kasar? Oke, nah ini atau gini aja dah ya. Anda bisa cari di Google, ketik aja, nanti banyak bermunculan ya. Saya munculkan satu dulu. Saya lihat ketik dulu, Pak Ustadz. Yohanes 1 pasal 1 berdasarkan dari himne Plato gitu ya. Nah, ini logos bahasa Yunani. Belum bisa coba terus. Konfirmasi kebenarannya Pak Ustadz ya, karena belum tentu penulisnya itu benar-benar memahami Alkitab gitu. Bisa saya juga bisa mengarang itu soalnya. Kalau ada gini. Ini kan jawaban dari Alkitab Anda ya. Nih. Penelitian Alkitab kan kayak gitu. Panjang kali lebar dijelaskan. Oke. Logos kayak gimana? Terus theos seperti apa? Ya, sumbernya dari Kristen. Iya, ini saya kirim. Dia mengambil sumber bentar. dari Kristen dan menjelaskan, tapi saya nggak tahu orang yang menjelaskan ini apakah punya kapasitas untuk menjelaskan Bible gitu Pak Ustadz. Nah, kalau ini Mbak, ininya pencariannya the meaning of logos in the Plato. Berarti itu sumbernya dari The Bible Researchers.com ya Pak Ustadz. Nanti kita uji apakah itu terpercaya artikelnya Pak Ustadz. Oke, ya silakan untuk masalah itu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang itu adalah himne Plato? Karena ada beberapa bukti. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Itu adalah paham dari pagan Yunani. Nah, kayak gitu. Karena paham dari pagan Yunani itu mengatakan Tuhannya itu menjelma jadi manusia, gitu. Memang seperti Kristen sama. Membaca Alkitab dari mana Pak Ustadz? Maksudnya Alkitab Pak Ustadz, Alkitab dari mana dan bahasanya itu dari mana Pak Ustadz ambil? Apakah Indonesia nih? Nah, terus bahasa Yunaninya tadi itu terambil dari mana? Pak Ustadz bacanya? Oh, nih. Kalau bacanya ya, coba Anda ketik dulu. Banyak kok. Di ini ya. Maksudnya yang saya mau tahu apakah benarkah Alkitab agama Kristen memakai kata logos dan bahasa-bahasa itu? Nah, aku mau lihat nanti Pak Ustadz. Boleh nanti Pak Ustadz kirimkan aku di chat ya Pak Ustadz. Biar aku cek kebenarannya apakah benar. Nggak usah, langsung saya tunjukkan nih. Nah, tentang ayat Yohanes 1 pasal 1 ya. Ayat ini berasal dari himne Plato yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya pada awalnya adalah logos ya bersama-sama dengan theos. Ya, Allah ini theos gitu. Dan firman itu berasal dari Allah. Oke, saya sudah mengerti itu Pak Ustadz. Cuman saya nggak tahu siapa penulis yang menulis artikel ini Pak Ustadz. Apakah benar kredibilitasnya dia? Apakah ya nanti Anda cek dulu, kan yang penting ada datanya, nggak sembarangan ngomong kan gitu. Ya. Oke, jadi saya kan bisa saya buktikan bahwa apa yang seperti itu ada datanya gitu, nggak asal bunyi gitu.
Iya, ya, oke Pak Ustadz. Oke. Tapi kan kalau saya kurang percaya kalau dari Google Pak Ustadz, karena kalau itu tidak dari sumber terpercaya. Kenapa? Karena di semua agama ada diplesetkan di Google Pak Ustadz, mau ajaran Islam, Kristen, apapun itu. Nah, kita nggak bisa percaya sembarangan artikel. Jadi kita harus pastikan artikel ini bisa dipercaya. Apakah dia punya kapasitas untuk menjelaskan Bible atau enggak, gitu Pak Ustadz. Ya terus lanjutannya kayak gimana tadi di poin pertama tadi? Ya intinya Tuhan kami cuma satu, yaitu Allah Bapa. Tetapi dia punya firman dan roh. Nah firmannya itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Oh nah, iya, satu lagi yang saya mau tanya kepada Anda. Saya baru ingat di poin 1 jawaban Anda itu. Saya mau tanya, ya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal gitu? Oke. Boleh saya jawab nanti Pak Ustadz, biar saya lanjutkan ini. Saya catat di pertanyaan ke-7 Pak Ustadz ya. Di mana Yesus menjelaskan tentang Tritunggal ya Pak Ustadz? Oke. Menjelaskan tentang Tritunggal. Waduh, katanya nggak percaya Google. Pak Ustadz sudah melayani sepanjang ini. Mbak, katanya nggak percaya Google, tapi mbaknya nge-Google juga. Ini bukan Google Pak Ustadz, ini note saya. Ini bukan Google, saya tulis pertanyaan Pak Ustadz. Saya bukan nggak. Ya. Silakan. Oke, nomor 2 ya Pak Ustadz. Di nomor 2, kenapa firman Allah menjadi manusia? Nah, seperti yang judulnya malam ini, Juru Selamat yang tidak selamat. Kok dia jadi manusia gitu? Nah. Iya. Nah, kalau di dalam Yohanes. Kenapa? Data kepala saya tadi, makanya saya lepas peci bentar. Silakan. Gara-gara baca ini komen saya ketawa lucu. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi kita, dia mau kita selamat dari hukuman dosa Pak Ustadz, bukan binasa oleh dosa. Bunyi Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz, dalam Roma 3:23 itu dikatakan semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kita berdosa, kita nggak layak untuk ketemu dengan Allah gitu. Apalagi untuk ketemu ketika kita meninggal nanti, untuk ketemu dengan Allah, kita nggak layak karena kita semua manusia berdosa. Nah, dan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dan Titus 3 ayat 5 Pak Ustadz, Allah mengatakan kita tidak bisa selamat dan kembali ke Allah dengan perbuatan baik atau usaha kita. Itu nggak cukup Pak Ustadz. Usaha kita tidak akan pernah cukup membawa kita kembali ke surga gitu, kembali ke Allah. Nah, dalam Roma 5 ayat 2 dan Roma 5 ayat 12 dan Yeremia 17 ayat 9, Kejadian 6 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Terus dikatakan natur kita sebagai manusia itu yaitu melakukan dosa. Jadi natur manusia itu yaitu melakukan dosa. Nah, karena hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan kita dari dosa Pak Ustadz, didasarkan dari ayat-ayat Alkitab yang tadi, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus firman-Nya yang tadinya sudah ada sejak di awal masa penciptaan yang saya jelaskan di Kejadian 1 ayat 1 ke dunia untuk mati di kayu salib Pak Ustadz, untuk menebus dosa semua orang. Karena hanya oleh darah Yesus yang hidup suci tanpa dosa itu kita bisa selamatkan dari dosa. Jadi itu tujuannya kenapa dia mati di kayu salib Pak Ustadz. Jadi kalau mau dibilang kenapa Pak Ustadz? Tujuannya nebus dosa gitu ya. Ada lanjutannya Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang juru selamat kok nggak bisa selamat, itu bukan karena dia nggak bisa Pak Ustadz, bukan karena dia nggak bisa, tapi Yesus itu memang diutus. Jadi firman Allah ini memang diutus untuk mati di kayu salib untuk penggenapan hukum Taurat yang telah diberitakan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesus pun tahu bahwa untuk itu dia diutus Pak Ustadz. Yesus tahu. Nah, kalau tadi Pak Ustadz saya sempat lihat bertanya ke orang Kristen sebelumnya, apa nabi itu dalam Kristen? Nabi itu adalah orang yang bisa mengetahui, menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Oke, biar nggak terlalu panjang kita gantian nanggapin. Iya. Boleh, Mbak? Makanya dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada
kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat lain yang menguatkan tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia akan mati sebelum kejadiannya itu, bahwa dia meramalkan kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 13, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz menanggapi, memang semua itu harus terjadi Pak Ustadz. Jadi Yesus itu harus mati. Juru selamat di sini artinya Yesus menyelamatkan manusia dari upah dosa yaitu maut, bukan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Kalau pengertian Pak Ustadz seperti Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dari bangsa Romawi, itu sama pengertiannya dengan bangsa Yahudi mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias saat itu Pak Ustadz. Jadi kemarin aku sempat melihat Pak Ustadz menganalogikan guru dan murid Pak Ustadz. Nah kalau Pak Ustadz kan bilang, masa guru, contohnya aja nih, kalau guru mau mengajar muridnya, dia harus tahu dulu materinya. Nggak bisa dia mengajar kalau dia nggak tahu materinya kan Pak Ustadz. Nah menurut saya Pak Ustadz, itu tuh analoginya nggak apple to apple, karena Yesus tuh nggak pernah mengajarkan manusia atau muridnya cara selamat dari dosa Pak Ustadz, karena justru melalui dialah keselamatan itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang Pak Ustadz kayak gini, ayo sini saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu apa kebenaran dan hidup itu. Tapi dia bilang kayak gini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti itu kita bahas itu nanti. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak melalui Yesus ya Pak Ustadz. Dan itu benar. Dan itu yang kami percayai bahwa hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, hanya Dia yang berasal dari sorga. Makanya hanya Dia yang bisa bawa kita kembali ke sorga Pak Ustadz. Kalau manusia nggak akan bisa gitu. Baik. Saya tanggapi dulu yang Anda katakan. Ya, tidak pernah ada para nabi dari nabi manapun ya Mbak ya, yang mengajarkan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Nggak ada. Nggak pernah ada para nabi menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia. Kalaunya memakai seperti daging lembu ya, terus tai sapi ada gitu, ada. Coba kalau kita lihat nih ya tebus dosa pakai tai sapi Mbak di zaman dulu ya. Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Tai sapi Mbak yang mereka pakai. Bukan Tuhannya yang sendiri ditumbalin, bukan, tapi tai sapi yang ditumbalin gitu. Nah itu satu, nggak pernah ada. Makanya yang Anda sampaikan itu apa ya? Doktrin gereja Anda gitu kuat dan kental sekali gitu doktrin gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia, nggak ada, dan tidak ada juga dinubuatkan oleh para nabi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Siapa yang ngajarin gitu? Lebih baik kita korbankan tai sapi lah daripada korbanin manusia. Ya. Ngaco-ngaco aja. Gitu Mbak. Terkait permasalahan yang lain. Gimana? Sebelum saya menanggapi itu, aku mau tanya dulu Pak Ustadz. Kalau korban itu dalam Muslim asal muasalnya dari mana? Kenapa? Boleh dijelaskan secara singkat kenapa Islam melakukan korban? Kenapa Islam melakukan korban? Karena mengikuti milah Abraham dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Tuh. Nah, Pak Ustadz, di dalam Alkitab kami, Pak, memang benar waktu itu Abraham hampir mengorbankan anaknya kan Pak Ustadz. Kalau di Islam kan diakunya Ismail. Nah, kalau kami saya tanggapi dulu Mbak. Saya belum menanggapi habis. Anda ngomong terus dari tadi panjang kali lebar, saya nggak gimana gitu ya. Ada kayak gimana lah. Ya kan masalah kotoran lembu kata saya. Kagak perlu kita itu mengorbankan manusia. Ya lebih baik kita tumbalin aja tai sapi gitu ya.
Ngapain ya rusak kali ajaran kalau kita tumbalin apa? Tumbalin Tuhannya untuk apa? Untuk datang menebus dosa. Lagi pula tidak ada ya Mbak ya kehendak Bapa di surga untuk apa? Untuk Yesus itu mati dan terbunuh di salib agar menebus dosa. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan Yohanes 7 sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka di situ. Matius 27 nomor 21 Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita pertanyakan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya kagak bakalan ada. Gitu. Jadi orang yang menuhankan Yesus ya Mbak ya, itu nggak selamat. Nggak selamat gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Coba tunjukkan juga sama saya, di mana kehendak Bapa di sorga agar ya umat Kristen atau manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga seperti itu? Nah, jadi saya sangat simpel untuk membantah Anda yang panjang saya dengerin tadi. Tahu saya maksud poinnya, tahu doktrin gereja itu, tahu saya. Padahal saya ngomong sedikit aja, Anda nggak akan temukan ayatnya gitu loh Mbak. Nggak akan Anda temukan ayatnya. Kalau dibilang itu doktrin gereja, dari semua ayat Alkitab referensi yang saya kasih ke Pak Ustadz, kok bisa dibilang itu doktrin gereja? Karena doktrin gereja terbentuk dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan ke Pak Ustadz semuanya. Iya. Gini, doktrin gereja itu bertentangan dengan konsep yang didoktrin oleh Yesus. Beda masalahnya Mbak. Oke, saya cut sampai di situ Pak Ustadz. Saya tidak setuju dengan itu, cuman mungkin itu pembahasan yang lain. Tapi tadi saya mau tanggapi yang Pak Ustadz bilang, ya udah pakai tai sapi aja atau apapun untuk menebus dosa.